Halo kawan-kawan, kembali lagi di video berikutnya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah topi lagi. Tapi bukan topi yang di request di kolom komentar ya. Mohon maaf karena saya belum mampu untuk belinya. Jadi ini adalah topi yang sudah saya punya. Udah lama sebenarnya. Dari kelas 4 tahun 2011 atau 2010 mungkin. Jadi ini udah lama banget. Saya dapat ini di offline karena dulu belum ada toko online atau belum ngetren, dan saya dapat ini di Taman Safari kalau mau tahu. Dan mungkin topi ini udah nggak ada yang jual lagi. Mau tahu topinya? Ini adalah topinya, Coonskin Hat. Coonskin Hat, sebuah topi berbulu yang bisa dibilang mirip dengan Ushanka. Tapi tahukah kalian kalau topi ini bukanlah berasal dari benua Eropa maupun Rusia? Jadi topi berbulu yang memiliki buntut ini berasal dari benua Amerika, tepatnya dari Amerika Utara. Jadi topi ini terbuat dari kulit dan bulu rakun, sesuai namanya, coonskin atau raccoon skin. Jadi topi yang unik ini berawal dari penduduk asli Amerika yang bisa kita sebut dengan suku Indian, dan seringkali diasosiasikan dengan frontiersmen pada abad ke-18 sampai 19. Sedikit tentang frontiersmen bagi kalian yang belum tahu. Jadi frontiersmen adalah penduduk yang menghuni tepat atau sedikit melebihi daerah perbatasan pada zaman kolonial Inggris tentunya. Karena pada saat itu Inggris mulai membagi-bagi wilayah di daerah jajahannya, sehingga beberapa tempat tinggal penduduk yang sudah ada itu terpengaruh lokasinya karena kebijakan tersebut. Sehingga penduduk yang kebetulan tinggal berdekatan atau melebihi sedikit dari wilayah akan disebut sebagai frontiersman. Jadi itu adalah pembahasan sedikit tentang frontiersman. Lanjut ke topi ini. Topi ini menjadi booming atau dikenal oleh kalangan pria muda di Amerika Serikat, Kanada, bahkan sampai Australia. Dan topi ini merupakan bagian dari pakaian tradisional penduduk asli Amerika atau Indian. Dan pada saat itu banyak imigran kulit putih yang datang ke benua Amerika, terutama Jerman, Irlandia, dan Skotlandia untuk mengadu nasib di benua baru tersebut. Jadi mereka datang di sepanjang garis pantai timur Amerika atau East Coast. Tapi pada saat itu banyak sekali daerah pesisir di East Coast atau garis pantai timur itu sudah sesak dengan penduduk. Jadi alternatif yang bisa mereka ambil adalah pindah ke daerah pegunungan. Dan daerah pegunungan tersebut adalah pegunungan Appalachian. Di sana mereka hidup berdampingan dengan penduduk asli Amerika dan mengadopsi beberapa pakaian penduduk asli Amerika termasuk topi ini. Lalu setelah beberapa dekade, kepopuleran topi ini sedikit demi sedikit mulai mengalami peningkatan ketika penjelajah bernama Meriwether Lewis menggunakan topi ini selama penjelajahannya di benua Amerika yang dikenal dengan Lewis and Clark Expedition. Dan juga kepopuleran topi ini dibantu oleh seorang pengacara, orang gundung atau pendaki bisa kita sebut, sekaligus pemburu, yaitu Joseph Smith. Kemudian pada abad 20, kepopuleran topi ini meningkat drastis ketika banyak publik figur yang menggunakan topi ini di acara-acara TV maupun film. Seperti contohnya Estes Kefauver yang menjadikan coonskin hat sebagai trademark dirinya dalam berpakaian. Dan juga Louis Mercier pada film Bonanza yang mengenakan topi ini. Dan kemudian topi ini menjadi semakin populer karena banyaknya film yang menampilkan topi ini di adegan-adegannya. Tadi kita udah bahas sejarahnya tentang si coonskin hat ini. Sekarang kita lihat dari dekat aja. Dari luar tentunya kita akan melihat sebuah penampakan yang mungkin mirip dengan Ushanka, yaitu tekstur berbulunya. Ya, ini bulunya tentunya beda banget sama yang Ushanka yang saya review tahun kemarin. Dan ini kayaknya ini bulu asli ya. Saya nggak tahu pasti karena saya pas dulu beli itu tertarik banget karena ini bulunya bulu asli bukan sih gitu. Karena dipegang ini dia kayak bulu kucing loh, serius. Kayak bulu kucing. Tapi saya nggak tahu pasti ini pakai hewan asli atau enggak, atau ini sintetis atau gimana, bulu sintetis yang dibikin semirip mungkin gitu. Tapi yang jelas yang warna hitamnya ini sintetis ini, yang biasa di jaket mungkin ya. Nah untuk yang warna coklat yang
Ini yang ada putih-putihnya ini saya nggak tahu ini asli apa kagak, bingung juga saya. Ini ukuran berapa ya, pas ya. Nah, ini bentuknya lumayan panjang, sekitar berapa jengkal ya, satu itu berapa ya, 1/3/4 gitu, 1/3/4 jengkal. Dan sekarang kita lihat bagian dalamnya, kita balik set. Nah, ini bagian dalamnya di sini pakai kain apa ya, saya kurang tahu namanya. Tapi lumayan tebal kainnya, nggak kayak Ushanka yang saya review kemarin juga. Ini tengahnya ini nggak ada bahan tebal, padding begini. Tapi ini bukan busa, tapi ini kayak serat kapas yang dibikin tebal gitu. Kalau yang Ushanka kemarin kan dia agak keras gitu, agak kaku gitu. Tapi ini enggak, ini bisa dilipat-lipat kayak gini juga bisa. Dan di sini ada pinggirannya ada karetnya udah melar, mungkin karena udah kemakan usia, udah 11 tahun. Ini ada logonya, bisa lihat deketan mana ini logonya, Taman Safari. Wih, Taman Safari Indonesia. Jadi ya seperti yang sudah saya bilang, ini saya beli topi ini di Taman Safari, bukan di online shop kayak gitu, karena dulu emang belum ngetren online shop. Jadi pas rekreasi ke Taman Safari, si toko souvenir saya melihat ini, otomatis saya ngerengek pengen beli ini dulu kecil. Ya, saya beli. Ya, kita coba pakai aja. Oke, tadi kita sudah melihat bahan apa saja yang dipakai topi ini, atau overview dari topi ini dari dekat. Sekarang kita coba pakai aja. Nah, ini dia kurang lebih penampakan kalian jika kalau pakai topi ini. Kalau bagi kalian yang berkepalanya, bukan kepalanya agak kecil gitu, mungkin topi ini terlihat seimbang gitu, tapi karena pertumbuhan saya yang cepat topi ini kelihatan kecil. Tapi meskipun kelihatan kecil, topi ini longgar karena karetnya udah melar, udah 11 tahun. Makanya saya kasih ini, atau wariskan ini ke adik saya ya. Ini penampakannya. Jadi untuk perlindungan dari dingin, topi ini gak ada apa-apanya sama Ushanka, serius. Meskipun topi ini mungkin terbuat dari bulu asli, tapi topi ini kalah sama Ushanka. Kenapa? Karena Ushanka itu dia punya ear flaps atau penutup telinga ya, yang melindungi dari bagian kepala bagian sini sampai dagu. Tapi topi ini enggak ya, enggak ada ear flaps. Ya Ushanka kan ada ear flapsnya kayak gini nih. Ini yang saya review 3 tahun yang lalu. Tapi satu fitur yang membuat topi ini menarik atau unik itu ya buntutnya. Nah, ini yang membuat topi ini menarik. Karena buntutnya ini sebenarnya gimana ya? Gak ada fungsinya, cuma sekedar hiasan aja. Jadi buntutnya ini ada biar topi ini tuh punya identitas mungkin ya. Kayak Ushanka yang punya ear flaps, tapi itu identitasnya itu punya fungsinya, itu melindungi. Tapi ini nggak ada fungsinya sama sekali. Jadi makanya saya bilang ke kalian itu, saran ya, pakai topi itu di belakangin aja. Jadi biar buntutnya itu nggak terlalu mengganggu seperti ini. Tapi itu preferensi masing-masing sih. Tapi yang saya lihat itu di luar sana banyak yang pakai topi ini tuh dengan buntut di depan kayak gini, ngambai gitu ke depan, dengan posisi buntutnya di samping seperti ini. Nah, mungkin ini cocok bagi kalian yang suka OOTD. Tinggal dicocokin aja si warna baju sama celananya dengan topi ini biar matching ya kan. Tapi terlepas dari semua kekurangan topi ini masih punya kelebihan kok, tenang aja, karena semuanya punya kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya apa? Tadi unik. Dan juga kelebihan lainnya adalah topi ini tidak sepanas Ushanka. Meskipun ini dari bulu asli, nggak tahu ya, tapi rasanya kayak bulu asli. Meskipun dari bulu asli mungkin topi ini itu tidak terlalu panas. Jadi bagi kalian yang tinggal di tempat yang nggak
terlalu panas, tapi maksudnya cenderung ke arah dingin gitu, tapi masih ada hangat-hangatnya gitu. Ini topi ini cocok. Seperti di daerah saya, daerah Tasikmalaya, daerah saya kan cenderung ke dingin ya malamnya. Nah, ini cocok nih topinya. Dan Ushanka sendiri memang kan buat daerah yang memang dingin gitu, didesain untuk daerah yang dinginnya lumayan menusuk gitu kan. Tapi si topi ini bisa dipakai di daerah yang agak hangat gitu, makanya ini topinya dipakai oleh orang-orang asli Indian gitu, meskipun bukan di musim dingin. Ya, mungkin itu saja review singkat dan juga sejarah dari topi kun hat ini, atau topi kun ya, topi rakun. Like video ini jika kalian suka, dan dislike aja jika nggak suka. Tolong tinggalkan saran kritik kalian di kolom komentar biar channel ini bisa terus berkembang. Dan jangan lupa, bagi kalian yang memang punya topi ini, bisa share pengalaman kalian di kolom komentar biar kita semua sama-sama belajar dan punya pandangan baru terhadap topi ini gitu. Mungkin cukup sekian, saya Afif pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton.